Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita mau cerita sedikit ya. Pada saat tahun 2003 itu mulai pencarian daripada kehausan itu dimulaikan, sehingga tahun 2008 alhamdulillah sudah lumayan. Kemudian di tahun 2010 dengan 2011 itu saya bisa dibilang iblis ya, bisa dibilang iblis sampai sekarang sih mungkin. Jadi sudah merasa paling wow begitu. Artinya sudah tahu cara bersahadat, sudah tahu apa yang dimaksud sholat itu sebenarnya. Apa yang ini yang paling dibanggakan dulu. Sembayat tamma petu jekne terluka. Sembayang yang tiada putus-putusnya, wudhu yang tiada putus-putusnya. Wudhu batin maksudnya. Itu sudah dibanggakan. Sehingga melihat orang orang berdiri rukuk sujud duduk itu, Allah, capek-capek saja kamu sholat itu tidak ada gunanya. Ya memang begitu, Pak. Sehingga saya pada waktu itu tidak pernah sama sekali mendirikan sholat. Bahkan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu satu kali setahun saya enggak berangkat. Sholat Jumat jangan ditanya, enggak pernah sama sekali. Ya, jadi karena yaitu dari 2003 pahamnya mulai mencari, terus 2008 sudah lumayan, sudah dipahamkan tentang itu maharuang. Kemudian sampai 2010 puncak kesombongan. Saya akui bahwa seperti rasanya itu, kalau sudah bisa bersyahadat itu sudah, wali sekali saya ini. Sudah bisa tahu Allah yang maha suci, yang maha ruang itu sudah luar biasa sekali. Padahal ternyata hadirin semulakan, itu baru dasar. Itu baru dasar, pondasi ma'rifat itu adalah dasar dalam sebelum beragama. Ya, dasar. Ternyata saya mengira yang dulunya itu ma'rifat ini yang paling tinggi. Syariat, thariqah, hakikat hanya jalan. Bahkan ketika sudah ma'rifat, itu pun juga harus ditinggal sama sekali. Jadi tidak ada murni fitrah seperti bayi. Ternyata maksud daripada itu semua tidak seperti itu. Bukan meninggalkan ma'rifatnya, bukan meninggalkan hakikatnya, syariatnya, thariqahnya, bukan. Tetap digunakan, cuma rasa mengalami itu yang ditinggalkan. Jadi begitu. Jadi praktek amal ma'rifat, praktek ma'rifat khas itu ada di penerapan, ada di amaliyahnya, ada di implementasinya. Bagaimana kita menerapkan itu dengan adab dan akhlak, ada di tasawuf, ada di syariat. Karena ilmu ma'rifat ini bukan ilmu kalam, bukan ilmu cerita. Jadi banyak cerita sekarang itu, jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena sudah banyak Allah Ta'ala af'alullah, qadarullah. Allah Ta'ala membuka maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah ini dasar semulakan. Ini dasar. Ma'rifatullah itu adalah dasar menyaksikan Allah. Setelah menyaksikan Allah dan kenal Nur Muhammad, terus menyaksikan Allah, barulah bisa bersyahadat. Nah ini dulu saya banggakan. Saya bangga sekali bisa bersyahadat secara hakikat. Puncak daripada ke iblis. Makanya saya bilang guru pertama saya adalah iblis. Guru pertama adalah iblis. Dan guru kita dulu, Puang Andi Sudi dan satu itu beliau tidak pernah terlalu ini. Kerjanya hampir tiap hari marahin saya, suruh begini, suruh begitu. Jarang itu mau bilang ini pernah tata cara kholwat
praktek mendirikan sholat, ya paling itu aja. Untuk kepahaman untuk apa, itu ndak beliau ini kan. Saya ketika beliau menerangkan kepada salik-salik yang lain, saya mengintip. Wallahi saya mengintip di papan kayu. Kan dulu rumah saya itu di Bulukumba itu ada papan kayu. Itu di anunya itu saya bocor itu. Saya bocor untuk mengintip percakapan itu. Beliau mulai dari jam 8 malam itu sudah standby tapi masih santai. Sampai jam 1 malam, jam 1 mulai itu. Padahal saya besok sekolah itu. Saya sekolah besoknya. SMP, SD, sekolah. Tapi saya suka dengan dengar-dengar itu. Dan seolah-olah paling luar biasa. Ternyata itu adalah dasar pondasi makrifat untuk bagaimana nanti menyempurnakan syariat. Di situ saya 2010-11 itu, 2010 sampai 2011 itu. Baru di 2012 ya, 2012 di situ saya sedikit tercerahkan. Karena melihat guru saya sendiri, melihat puang saya, beliau tetap mendirikan sholat. Banyak murid-muridnya itu tidak mendirikan sholat, banyak, tapi beliau tidak pernah bilang kamu anu begini, tidak. Karena beliau tekankan dulu ma'rifatnya. Bukan, dan beliau juga tidak bilang begini, kamu tidak usah syariat dulu, ma'rifat dulu, tidak. Dua-duanya tidak apa-apa sambil belajar. Nah, dan saya takjub di situ. Makanya sampai kapanpun saya tetap akan jadi muridnya Puang. Maka dikatakan, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Karena saya melihat beliau itu adalah selain kakek saya, selain pembimbing rohani saya, dan saya melihat Nur Muhammad Rasulullah tajalli di situ. Meskipun ya hampir tiap hari saya diomelin. Nah memang saya nakal betul dulunya. Sering membuat ini ya, sering. Tapi pembuktian itu yang sangat luar biasa begitu. Tanpa banyak bicara, tanpa apa, melihat diamnya saja itu sudah luar biasa lah pokoknya. Saya sendiri mau dibilang terdekat karena satu rumah dengan beliau. Semua cucu-cucunya itu jauh. Ada dekat tetangga tapi tidak terlalu ini. Ya. Tapi saya seolah-olah mengidolakannya. Bukan karena beliau kakek saya tuh dan sebagainya, tidak. Bukan karena apa, memang prakteknya di situ begitu nah. Dan cara mendidiknya dan sebagainya. Belum tidak ada kerjanya, tidak ada. Tapi beliau menghidupi beberapa anak, semuanya. Tidak pernah meminta-minta sama sekali. Bahkan beliau kalau mau ini dikasih, ditolak. Bahkan beliau kasih. Nah, begitu. Jadi ternyata selama ini dengan segala apa yang kita kira bahwa mengetahui cara bersyahadat, kemudian kita itu seolah-olah tidak mau lagi bertasawuf, adab akhlaknya, tidak mau lagi syariat, tidak mau lagi meneruskan perjuangannya Nabi kita. Bahkan terang-terangan umat sekarang itu Pak, murtad tak sengaja. Ya tidak jadi masalah, itu pendapat masing-masing dan memang sudah ini. Cuma jadi kerisauan kepada diri kita, bagaimana kita yang dulunya sebelum ini semua menyebar ya, sebelum ada internet, sebelum ada Google itu sangat-sangat mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita.
Bukan berarti Nabi kita Muhammad SAW terus kita tidak boleh toleransi dengan, enggak, bukan masalah itu. Ini masalah lakum dinukumnya, masalah pendapat, masalah jalan. Kita tidak menyalahkan begini-begini, enggak. Artinya sekarang itu banyaknya dengan kajian-kajian apa, spiritual kah atau apakah namanya, itu berani melecehkan Nabi kita. Padahal kita dulu Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau memang kita tidak mau ikut sebagai pengikut Rasulullah secara syariat dengan batinnya, ruhaniyah, kita jangan menghina. Artinya kita jalankan aja masing-masing, jalankan aja. Kalau kamu mau tidak beragama, mau apakah tidak, terserah. Cuma kalau memang agak kepahaman itu memang benar mengajak kepada kebaikan ataupun kedamaian, kenapa mesti menghina baginda Nabi? Padahal kita tahu bahwa itu adalah ketuanya. Ketua apa namanya? Lupa saya. Jadi ketua pemersatu bangsa, negara, umat. Ternyata yang paling dihina adalah baginda Nabi. Apakah itu keajaran budi pekerti akhlak? Kan tidak begitu. Jadi begini, ketika orang sudah belajar seperti ini, yaitu tadi ya, alam bawah sadar kita selalu mengatakan bahwa makrifat ini tertinggi. Sehingga seolah-olah syariat itu kulit, syariat itu rendah. Bisakah dipertanggungjawabkan itu bilang rendah? Malu sama orang yang sudah tanazzul. Kelihatannya pergi ke masjid tidak tahu apa-apa, tidak pernah ngomong ma'rifat, sekalinya dia sudah tanazzul. Malu kita, Pak. Daripada kita ini bicara, seandainya tidak ada perintah daripada, untuk apa ngomong-ngomong begini di media sosial? Kemudian kalau kita ngomong begini di media sosial, mampu nggak kita bertanggung jawab? Mempertanggungjawabkannya itu mampu nggak? Adakah nomor? Ya setidaknya minimal kasih nomor YouTube. Ladeni chatnya, masukkan. Dia suka tidak suka setelah mendengar silakan pergi. Ini kita menyebarkan tapi tidak mau tanggung jawab. Tidak ada lagi izinnya sama guru sebelumnya. Ya silakan, itu hak bebas berbicara. Cuma itu semua pasti akan ada pada waktunya. Kita itu akan menyadari semua itu. Pasti ada waktunya itu. Ada sampai di tingkat bosan. Tapi kalau orang yang sudah dapat mandat dengan catatan lahir batin ya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan itu. Memang mandatnya begitu. Daripada guru-gurunya ya lahir batin ya. Bukan hanya rohania. Kalau rohania banyak bisikan-bisikan yang kita tidak tahu, barangkali setan mengaku wali ini, mengaku ininya Soekarno lah, ininya anulah apalah dan sebagainya lah. Jadi perlu hati-hati, rentan dunia spiritual itu. Bisikan-bisikan itu yang paling rentan. Kalau kita seperti itu, ini sama dengan kita itu meninggalkan bagian daripada ad-din, meninggalkan tasawuf, meninggalkan syariat. Kita maunya di tauhid aja terus. Jadi orang tahu itu memandang orang-orang yang tidak bertauhid itu sebagai hewan, binatang, sebagai iblis. Tapi kalau orang yang tauhid, bermakrifat, bertasawuf, dia bersyariat, dia lembut. Karena dia bertasawuf, dia tahu adab akhlak. Adab akhlak. Nggak mungkin ketemu di depannya orang tua terus mau pelangak-pelongo apa dan sebagainya, teriak-teriak apa dan sebagainya. Kalaupun orang yang pangkatnya pangkatnya yang disebut makom kewalian yang memang tersembunyi, itu dia tidak bicara makrifat. Kalau memang dia makomnya makom sembunyi, makom mastur, itu tidak bicara makrifat di Google, di YouTube, di TikTok, tidak bicara makrifat, dia sembunyi dia.
Makanya ada suatu kisah para wali ketika ditahu kewaliannya oleh majikannya minta mati. Cabut nyawa saya. Kewalian saya sudah di ini. Itu bagi yang mastur. Tapi kalau yang masyhur ini artinya apa? Dia dapat mandat dari gurunya yang lahiriah, yang mursyid juga. Mandat turun. Dan orang ini harus mengaku mursyid. Jangan ikut kata-kata yang mengaku mursyid itu bukan mursyid, bukan begitu. Yang mengaku mursyid itu memang harus mengaku mursyid. Yang tidak boleh itu jangan kamu rasa bangga, rasa pengakuan bahwa engkau mursyid. Tapi kalau mengaku ini mulut sama dengan ini dan sebagainya, ini nak uangku, ini rumahku, kan boleh mulut. Yang penting rasanya itu, rasa kepemilikan itu. Sama dengan kita dokter, ya ngakulah dokter, ngaku. Kecuali kalau kita ngaku soleh, ngaku beriman, ngaku orang bertakwa, itu baru salah. Kalau ngaku wali, mas, dirinci dulu. Wali apa dulu? Wali apa dulu? Kalau wali-wali yang kecil, oke, karena dia sudah bersahadat, itu sudah termasuk wali-wali. Wali-wali kecilnya. Orang sudah masuk muslim kok. Tapi kalau kita itu belum paham syahadat syariat, belum paham syahadat hakikat, itu muslim, Islam, tapi Islamnya tingkatan saja, Tidak boleh kita bilang belum Islam. Nantinya orang lain tersinggung. Kemudian kita seperti khawarij, seolah-olah kita mengkafirkan mereka. Jangan kayak khawarij. Jangan seperti paham-paham yang terlalu ekstrim. Apa-apa dia tidak bersyahadat, dia belum tahu hakikat syahadat, kafir dia. Jangan. Nanti seperti kaum sebelah, mengkafir-kafirkan orang. Ikutlah pahamnya Imam Al-Ghazali. Ada imannya itu ada imannya itu khawas, ada imannya itu khawasul khawas. Nah, orang yang sudah mengetahui hakikat syahadat sebenarnya, dia itu imannya itu sampai tingkatan khas, pertengahan. Imannya itu pertengahan, mutawasid. Nah, orang yang masih syahadat burung beo, contoh ya, syahadat yang di mulut saja, cuma diyakini saja, itu syahadat Nah, iman yang paling tinggi, khawasul khawas, ya, iman yang paling al-muntahi, tertinggi itu tadi, dia mengetahui hakikat syahadat, kemudian dia mempraktekkannya, mengimplementasikannya ke dalam kehidupan syariat di syariatullah. Bermanfaat bagi manusia, menyayangi manusia, beradab, berakhlak kepada manusia, nampak zohirianya, nampak. Tidak lagi kayak orang pelangak, pelongok dan sebagainya, enggak. Itu malah baru perjalanan itu. Nah, ini yang perlu kita tafakuri bersama. Artinya saya tidak mengajak siapa-siapa. Hanya cerita di sini, hanya cerita. Kalau mau dengar silakan, mau dibuang. Kalaupun berbeda pahamnya yang beda, ya enggak jadi masalah. Kalau mau sama paham juga enggak jadi masalah. Bebas, enggak bisa kita memaksakan orang-orang harus paham saya dan sebenarnya tidak. Enggak boleh. Jalurnya beda. Jalurnya beda. Meskipun beda, jangan kita berpecah. Satukan terus, jangan berpecah. Nah, itu juga pesannya daripada guru kita sebelumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu kata gurunya, kata ini. Lah kalau kita bilang kataku, itu namanya nafsu nanti jadinya. Kata saya, menurut saya itu, kalau di dalam bab tasawuf itu kurang adab. Sama dengan kita itu langsung Allah saja. Apa itu Rasulullah itu makhluk, itu orang tidak belajar tasawuf itu. Dia hanya tauhid tok. Nah, orang tauhid saja dibanggakan. Saya begitu dulu. Keras betul, keras. Pokoknya orang itu semua hewan semua sudah. Tidak tahu hakikat syahadat, percuma kau sholat. Hitam kau punya jidat itu, percuma kau. Untuk apa kau sholat? Nyembah tembok. Begitu. Bahkan sampai minum ballo. Orang tanya, dek,
Kau tidak sholat kah? Apa itu sholat? Siapa yang menyembah? Siapa yang dipersembahkan? Di mana letaknya sholat? Untuk apa sholat? Siapa yang kau sembah? Allah. Wah, Allah yang mana? Berhala. Begitu. Sampai begitu. Tapi ketika disentuh tasawuf, kemudian toriko, ya, terutama pada saat 2014 itu kan pas meninggalnya Puang. Jadi Puang menyerahkan kemursidannya beliau 2014. Namun beliau tetap mengarahkan kepada saya untuk begini, cari lagi tarekat banyak-banyak untuk ambil barokahnya. Nah, sehingga di tahun 2014 itu saya mulai mencari torikot yang muktabaroh, artinya yang masyhur lah. Jadi saya ambillah Naqsabandiyah Khalidiyah di situ. Alhamdulillah ketemu dengan khalifahnya beliau, kemudian dibawa kepada mursyidnya. Namun memang di Naqsabandiyah Khalidiyah itu tidak terlalu ini, namun amaliyahnya itu saya yang paling suka. Amal ma'rifatnya itu saya suka. Jadi begitu, cocoknya di situ. Nah, kemudian cari lagi, begitu terus sampai ketemu tarekat ini Tijaniyah ketemu. Kemudian tarekat Saziliyah juga pernah ketemu. Jadi sampai di Pulau Jawa, mondok di Jawa Timur, alhamdulillah ternyata kiai kita tarekatnya Naqsabandiyah Khalidiyah juga. Cuma saya tidak ambil di situ karena di sana itu harus 10 tahun dulu mondok. Iya, baru ambil Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di Tembur ya. Ya jadi begitu kurang lebih. Artinya ternyata apa yang kita ini selama ini baru dasar. Justru ini yang harus diajarkan oleh generasi-generasi sekarang yang masih umur di bawah 25 tahun. Iya. Ini ma'rifat awal, ini awal pondasi. Atau paling tidak masih lemah akalnya, masih belum menerima ya 30 lah. Atau 40 mulai. Atau di bawah 40 deh, kelamaan nanti 40. Baru umur 40 ke atas, nah mulailah pembersihannya terus kholwat, terus tazkiyatun nafs, terus untuk menjaga kesadaran. Karena kita ini sering lupa, karena kita ini jarang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs jarang. Kemudian baru pas umur 40 disambil syariatnya betul-betul sudah di ini. Kalau kita mengaku pengikut Rasulullah, kalau tidak ya enggak apa-apa, silakan aja syariatmu bagaimana ya. Silakan, kalau syariatmu cuma satu kali satu hari ya silakan. Tapi kalau syariatmu memang mau ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu. Ya kalau mau dibilang ya untuk apa ikut nabi makhluk? Ya kalau dibilangnya ya ilmu tauhid. Ya ilmu tauhid enggak begitu-begitu juga. Tapi saya dulu begitu. Saya dulu hampir begitu. Semua teman-teman rata-rata begitu. Di kampung, enggak tahu kalau di tempat lainnya. Cuma memang memandangnya itu iblis semua orang. Orang yang tidak tahu hakikat syahadat, orang yang tidak tahu ini semua iblis itu. Ternyata Masya Allah itu baru awal. Sama di tempat kita di Bulukumba namanya Kajang, Sulawesi Selatan ya, di Bulukumba itu. Itu ada kajian dalam. Di sana itu yang asing itu syariat, Pak. Syariat yang asing. Karena di sana itu diajarkan dari kecil ma'rifat ketuhanan, spiritual. Syariat itu ada orang masuk pakai peci, apalagi pakai sorban, kemudian sholat, enggak. Itu betul-betul baru bagi mereka. Baru. Artinya asing lah, asing. Nah, ketika saya keluar dan menjelajahi dunia, ternyata Jawa dan sebagainya, malah syariatnya yang begini. Marifatnya ya juga ada, tapi kan enggak merata seluruh masyarakat, tetangga ini enggak. Kalau di Kajang kan tetangga satu itu semua, satu kampung itu kan tahu semua. Penjual-jual juga
Kalau di luar, di Kajang luar atau kan di bagian Bulukumba sana itu, ya tukang-tukang minum kopi, minum jamu, emak-emak sambil menyapu ngomongnya tauhid marifat. Itu kalau di Bulukumba, enggak tahu kalau di tempat lain. Karena yang saya rasakan begitu di tetangga-tetangga dulu begitu. Ya. Sampai di sekolah bahasnya begitu. Sambil minum tuak. Iya. Keluar main atau istirahat, minum lagi tuak dan sebagainya. Baru masuk belajar. Begitu. Ternyata itu baru awal. Memang anak-anak di sana itu rata-rata biasanya disuruh dulu sama orang tuanya, ndak usah dulu kamu terlalu jos syariatmu. Perbaiki dulu kau punya batin. Di sana begitu. Bahkan ada yang sama sekali mengatakan, pokoknya jangan dulu sholat, celaka kau nanti. Ada yang sampai begitu, fanatik. Ada juga yang agak ya netral lah. Kamu sambil belajar syariat, sambil belajar sholat, tapi yang paling penting itu juga kamu batinmu itu harus tahu hakikat syahadat. Kenapa kau disuruh bersyahadat? Karena syahadat ini adalah kunci. Satu kunci ini bisa dipakai untuk semua amaliyah. Kalau sudah paham syahadat, jadi tidak perlu lagi tanya, bagaimana nanti kalau mendirikan sholat? Bagaimana nanti kalau zakat? Bagaimana nanti kalau haji, umroh dan sebagainya? Sebenarnya kalau sudah paham syahadat, sudah selesai. Pakailah semua untuk apa amaliyahnya. Mau duduk-duduk sambil syahadat. Jadikan dirimu itu adalah bertubuhkan dua kalimat syahadat, lahir batin. Kalau sudah tahu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah. Tidak perlu lagi ditanya amalnya apa nanti. Saya prakteknya bagaimana? Adapun di tarekat-tarekat yang lain membagi beberapa pelajaran itu untuk latihan. Tapi kalau orangnya sudah paham, tidak perlu adik-adiknya. Tidak perlu dibilangi adik-adiknya. Tidak perlu bilang, oh apa itu? Terlalu ribet dan tidak perlu. Itu jalannya. Barangkali cocok di situ. Karena kepahaman kita itu langsung tangkap dengan mereka, dengan berbeda-beda orang itu beda. Beda kepada kematangan spiritual. Tidak bisa disamakan. Ada memang orang begini dulu. Ada hikmahnya semua. Semua ada hikmahnya. Begitu. Jadi tetap puncak daripada ma'rifatullah kelihatannya, kenyataannya ada di syariat. Syariat itu jangan diartikan hanya berdiri, rukuk, sholat dan sebagainya, berzikir. Enggak, bukan itu. Bukan hanya mencakup di situ, luas syariat itu. Makan ya syariat. Tabe, menghormati orang di depan itu syariat juga. Itu maksudnya. Bekerja ya syariat juga. Naik motor ya syariat. Ada koran di sini ndak naik motor terus sampai di sana. Kalau bukan karoma kan ndak bisa. Karoma. Itu pun karoma itu ndak diminta-minta. Kalaupun mau ke sana terus 1 detik dan sebagainya itu cuma para wali. Para wali yang dikhususkan untuk menempuh seperti itu. Nah, kalau kita ini baru belajar, baru mampu bersyahadat, belum lagi tingkatan iman khawasul khawas, prakteknya, adab akhlaknya, masih banyak sekali, boro-boro. Jadi bagaimana kita ini sebagaimana jangan jadi apa-apa, jangan jadi siapa-siapa, jangan dikenang siapa-siapa, jangan sampai ada apa-apanya. Akunya ini supaya hilang di sini. Bukan kita jadi gila dan sebagainya, sengaja gila atau bagaimana. Enggak, akunya itu akunya Allah di situ tajalli, bukan kita. Jadi meskipun kita mengatakan motorku, rumahku ini, bukan lagi. Cuma untuk menjaganya itu itu yang perlu. Makanya disuruh istighfar, disuruh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana zalamna. Itu semua istighfar itu mengembalikan bahwa saya ini minta maaf ya, saya lupa kesadaran. Saya kembalikan lagi sifat ma'ani ini kepadamu. Lembutnya kan istighfar kan hakikatnya kan begitu. Itu maksud istighfar. Bukan hanya dosa-dosa.
Nabi Adam dihukum bukan hanya karena begini dengan Siti Hawa. Itu memang berdosa karena belum sah, belum menikah di surga, belum dinikahkan oleh Allah. Belum. Sehingga Nabi Adam melanggar, jangan dekati syajarah itu. Nah, itu kan cerita. Apakah dosa itunya? Bukan. Ternyata dosa yang paling besar tidak diampuni Nabi Adam itu adalah lupa dirinya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak lain tajalli daripada Nur Zat, Nurullah. Nah, begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dengan perenungan-perenungan ini, mudah-mudahan ya sama-sama kita diberikan rahmat istiqomah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.